Pebi, ininya apa namanya tuh? Suaranya maksudnya dimatikan aja. Iya, dari ujung. Ini udah mati nih. Udah. Cek pintu. Mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru hadir 12 orang, nggak apa-apa, saja lanjut aja. Baby, yang foto tadi mana? Yang foto soal apa tadi? Lembar jawaban tadi. Saya buka dulu lah berkasnya. Oh, di sini. Ini di sini berkasnya. Itu kan. Mau di-share dulu. Oh, baru kembali lagi ke Zoom-nya. Dari ini lah. Ini OBS. Mau itu mau di Enggak, bukan yang ini, yang mana ya? Kayak mana nih? Iya, masalahnya yang soal tadi itu. Iya. Ini kan. Mau di-share juga saja. Oke, nampak ini jawabannya, nampak lembar jawaban ini, nampak? Udah direkam belum suaranya? Nampak Suzan. Udah. Oke. Ini salah satu ya jawaban teman kita, latihan yang minggu kemarin. Kita mencari median dan modus. Kita jawab dulu median ya. Median adalah nilai tengah, jumlahnya ada 40 bagi 2, 20 benar. Masukkan rumusnya, maka data ke-20 itu ada di sini ya. Di mana data ke-20? Ini data ke-18, berarti 20 masuk ke sini. Yang frekuensi kumulatifnya 29. Berarti 20 sampai 29 itu ada di sini ya. Berarti 41 sebagai batas bawah kelas mediannya. Berarti 41 dikurang 0,5, 40,5 benar. 40 bagi 2, 20. 20 kurang 18, 2. 2 dibagi 2 dikali 10, 2 dikali 10 20, 20 dibagi 11 ya, 1,82. Jadi jawabannya 40,5 tambah 1,82, 42,32. Oke, ini jawaban dari mediannya untuk tabel distribusi frekuensi ini. Kemudian modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Kebetulan interval atau batasnya sama ya, antara kelas median dengan kelas modus. Karena bukan ya. Yang di sini ya, maaf ya, bukan frekuensi kumulatifnya dilihat, tapi frekuensinya. Yang modus 11 ya. 11 ya, sama juga 41. 41 tetap TB-nya 40,5. Ini di sini 11 berarti 11 kurang 10 1, 11 kurang 8 3. Jadi 1
per 1 tambah 3, panjang kelasnya 10, 1 per 4 dikali 10 2,5, 40,5 tambah 2,5 43. Jadi 43 adalah nilai modusnya dan 42,32 adalah nilai mediannya. Oke, rata-rata benar. Mudah ya untuk mencari kelas median dan kelas modus. Sekarang yang ketiga ya. Sebenarnya ini yang pertama, tapi karena kemarin kita buat yang ketiga. Cuma iklan-iklan ini nampak ya? Ustazah tanya dulu. Nampak Ustazah. Nampak ya? Ustazah. Gimana menghilangkannya? Diskon 3%. Suaranya dengar? Nggak apa-apa. Ustazah. Suaranya dengar? Kayak ada suara Enggak Ustazah. musik-musik itu nggak dengar Enggak kan? Ustazah. Nggak dengar. Enggak. Oke. Jadi ini lanjut aja ya, biar cepat aja, biar nggak terlalu lambat pula dia nih. Yuk saja cepatkan aja. Pebi, oh Pebi. Iklan-iklan ini nggak bisa dihilangkan ya? Iya ya, dari YouTube itu ya. Iya. Padahal udah Ustazah download ini loh dari HP, tapi si nampak juga dia. Oke, ini dia mencari frekuensi. Fokus ke sini ya, jangan ke iklan ya. Ini kita mencari nilai min atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Kalau dalam mencari nilai rata-rata, kita butuh dua tabel bantuan, yaitu XI dan FI kali XI. XI ini adalah nilai tengah. Caranya 40 tambah 49 bagi 2, jadi 44,5. Ya, begitu seterusnya sampai 90 tambah 90 tambah 99 bagi 2, jadi dapat 94,5. Boleh pakai kalkulator. Frekuensinya ini dari soal, baru frekuensinya ini kita jumlahkan. Jadi sigmanya, jumlah frekuensinya ini harus 30. Ya, ini kalau kita jumlahkan 30, bantuan tabel pertama untuk mencari min atau rata-rata kita pakai XI. Tadi udah tahu ya cara XI. Baru butuh tabel kedua. Tabel kedua itu adalah tabel FI kali XI. Mana tabel FI? Ini. Mana tabel XI? Ini. Maka kita kalikan per baris. 4 kali 44,5 178. 6 kali 54,5 327. Begitu sampai seterusnya. 2 kali 94,5 189. Baru setelah itu kita jumlahkan. Ya, ini kita jumlahkan sigma FI kali XI. Kalau dijumlahkan dari 178 sampai 189 1975. Begitu juga ini kita jumlahkan 30. Maka mencari X bar atau min ya, atau nilai rata-rata, rumusnya adalah sigma FI kali XI per sigma FI. Masukkan 1975 per 30 65,83. Boleh pakai kalkulator, nggak masalah. Coba aja ya, pencet ini, bagikan ini, pasti hasilnya ini. Ya, ada yang udah coba, bener nggak? Atau ada embel-embel belakangnya lagi nggak komanya? Kalau ada digenap, kalau memang pas gini nggak apa-apa. Kalaupun ada, mungkin ini digenapkannya ya, digenapkan. Jadi inilah mencari nilai min. Jadi ukuran pemusatan data itu ada 3, min, median, dan modus. Min, median, dan modus. Mencari min kita membutuhkan 2 tabel bantuan, yaitu XI dan FI kali XI. Untuk mencari median kita hanya butuh 1 tabel bantuan, yaitu frekuensi kumulatif. Kalau mencari modus kita tidak perlu membutuhkan tabel ya, jadi sangat simple untuk mencari modus. Oke, ini dia. Ditulis atau gimana ini, Nak? Mau ditulis atau nanti saja? Tulis saja atau screen aja? Ya, bisa.
Ya bisa. Oke, atau gini aja, pertanyaannya dulu. Siapa yang mau bertanya dari sini? Atau ada yang bingung? Itu aja. Ada yang mau bertanya? Dea, bisa Dea? Dea? Bisa Ustazah. Maisarah? Hairunisa? Bisa Ustazah. Iya. Sofi? Alhamdulillah bisa ya. Bisa ya, bisa. Oke, dah lah. 5 orang sudah bilang bisa, insya Allah semuanya bisa. Oke, sangat gampang ya mencari min. Oke, saja stop. Baru kita masuk nilai letak. Bentar ya. Pebi, yang video kedua tadi mana? Kayak mana mengeluarkannya? Dari berkasnya. Video yang di sini kan? Ini berkasnya. Terus ini buka. Baru? Lagi buka nih. Sampai terbuka lagi. Oh gitu, lama ya. Kayak tadi. Ini. Nggak usah, suaranya matikan aja. Mati tuh. Enggak. Matikan aja lah, nanti ada musik-musiknya. Hidup ini Pebi. Enggak sih, Enggak. Hidup lagi. Tekan lagi sini. Oke, yang kedua menentukan nilai pemusatan data itu yang pertama ya, min, median dan modus. Sekarang menentukan nilai letak ya, nilai letak. Menentukan nilai letak. Ukuran data ya, ukuran data. Menentukan nilai letak data. Dalam menentukan ukuran letak itu ada dua ya, kuartil dan desil. Kuartil dan desil. Kuartil dan desil yang mau kita cari. Tapi ini kayaknya desil duluan ya. Oh iya, ini desil duluan. Oke, udah berhenti dia. Nampak ini yang di kamera? Nampak di tentang tabel ini? Nampak? Nampak Ustazah. Oke, saya jelaskan ya. Jadi desil itu artinya dibagi 10. Jadi kalau mencari desil itu kita mencari ada 10 bentuk desil. Misalnya D2, D1, D2, D3, D4 gitu. Artinya per 10 dibagi 10. Kalau kuartil itu dibagi 4 ya. Kuartil dibagi 4. Makanya ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 gitu. Jadi ini yang sekarang desil dulu kita bahas. Contoh, ini contoh tabel frekuensi, ada nilai, ada frekuensi. Kita perlu bantuan tabel frekuensi kumulatif. 3 tambah 5 8, 8 tambah 8 16, 8 tambah 12 28, begitu seterusnya ya. 28 tambah 15 43, 43 tambah 10 53, 53 tambah 7 60. Jadi frekuensinya jumlahnya adalah 60. Kita mau cari D2. Biasanya dalam desil nggak perlu kita cari sampai D1 sampai D10, tidak. Sesuai dengan permintaan saja. Ini D2 dulu ya, kita cari. D2 berarti 2/10. 2/10 kali N.
Kenapa 2/10? Karena dia D2. Jadi kalau nanti D4, 4/10 gitu ya, 2/10 kali N. N-nya tadi sudah dapat 60, maka 2/10 kali 60, 60 bagi 10, 6 kali 2, 12. Jadi letak D2 itu ada di frekuensi ke-12. Jadi kita lihat frekuensi kumulatifnya. Ya, frekuensi yang ke-12 itu di mana? Ya, kalau ini 3, 8, ini kan tadi 8, masih 4 sampai 8 di sini, berarti ke-12 ada di sini yang dilingkarinya merah. Ya, berarti 38 menjadi batas bawahnya. Maka batas bawahnya ini ya, tepi bawah kelas desil kedua. Jadi kita ambil 38 dikurang 0,5, 37,5. Di sininya tetap ya, ini 2/10 N. Yang ini tadi ya, sama seperti kayak median kan jadi N/2 ya, N/2. Jadi kalau di sini dapat 12, ini buat 12. Maka ini 12. Ini frekuensi kumulatif D2, artinya desil kedua. Berarti ini kan 216 sebelumnya nak, frekuensi sebelum kelas desilnya. Berarti 8. Kita ambil 8 per D2-nya. D2-nya itu frekuensi ininya, kelas D2-nya yaitu 8 per panjang kelas 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Pas kelasnya, panjang kelasnya 8. Berarti 12 kurang 8, 4, 4/8 setengah kali 8, 4. Jadi 37,5 tambah 4, 41,5. Berarti D2-nya adalah ini 41,5. Ini sama panjang kelas. Yang di sini tetap sama. Tengok aja dia berapa letak D2-nya, disitulah. Kalau 12, 12. Kalau yang untuk di atas itu frekuensi kumulatif, ini kan dia FK, berarti kumulatif sebelum kelas D2 yaitu 8. Ini kan 16, sebelum kelas 16 kan 8. Kalau untuk yang di bawah FD2 itu artinya frekuensi D2-nya. Frekuensi D2-nya kan ini 8. Jangan tengok di FK ya, tengok di F aja, 8. Dah, baru tentang berhitungnya saja, tinggal setelah menentukan letak-letaknya. Dapatlah desilnya 41,5. Oke, ada yang bertanya untuk menentukan letak desil. Desil. Oke, sekarang kita coba D2 tadi sudah, kita coba D4 ya, D4. Sama caranya, cuma bedanya letaknya saja. Kalau D4, 4/10. Kenapa 4 nak? Ya silakan. Geser, pakai sini aja biar nampak. Oke ya, ini dia 46 D4 tadi. Ustazah tanya tadi ya, 4 ini dari mana nak? Kelas 12 dari mana 4? D4. Iya, D4. D4 ya. Kita cari D2 tadi sudah, D4 sekarang. Jadi 4/10 kali N, N-nya tetap masih 60 karena tabelnya masih sama. Jadi 4/10 kali 60 dapat 24. Jadi 24 itu ada di sini ya, di 28, maka batas
Bawahnya 46, kita kurangkan 0,5 ya, 45,5. Benar. Baru yang ini ambil langsung 24 kurang kelas di atasnya 16, frekuensi kelas kumulatifnya 16, frekuensi D4-nya 12, panjang kelasnya tetap 8. Tinggal berhitung 24 kurang 16 per 12. 24 kurang 16 8, 8 bagi 12 kali 8 5,33. Kalau kita jumlahkan 50,83. Itu kalau D4-nya. Jadi tergantung permintaan saja. Kalau dia minta D8, masukkan di sini 8, baru sesuaikan aja mana dia kelasnya gitu ya. Kelasnya nggak harus 46 ya, tergantung dari frekuensi kumulatifnya. Posisinya di mana. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Untuk D4 atau D2 tadi boleh. Nggak ada ya? Jelas semua ya? Jelas semua. Aisyah, jelas Aisyah? Aisyah, jelas? Ya, Ustazah. Jelas, alhamdulillah. Yasmin, Salsabila, Jelas sudah. Aisyah, Aisyah, serius sekali Aisyah? Aisyah, Aisyah Ayu. Serius sekali dia. Bisa diikuti Aisyah? Aisyah Ayu? Insya Allah bisa saja. Iya, insya Allah. Oke. Itu ya, desil. Kalau gitu, coba di sini saja masih 50 habis ya? Enggak, maksudnya 11.50. Oke, 11.50, ada 4 menit lagi. Untuk D berapa ya? D2 ini kan nanti ditulis ya, tabelnya ditulis, baru letak D2-nya dibuat, cara mencarinya buat letak D4-nya di buku catatan, baru saja minta satu saja, D8. Coba kamu meneruskan untuk mencari letak dari desil ke-8. Berapa dia? Desil ke-8. Jadi lanjutkan ya, desil ke-8. Itu saja untuk hari ini ya. Mencari min sudah, mencari desil sudah, kemudian minggu depan mungkin kita akan mencari kuartil ya, kelas kuartil, letak kuartil. Oke, ada yang mau didiskusikan silahkan. Balkis, mana Balkis? Balkis, mana Balkis? Iya Ustazah. Sehat Balkis? Sehat Ustazah. Sehat. Gimana di sana? Aman? Di rumah aman? Aman. Ya aman ya. Nggak ada gangguan jaringan nggak kan? Balkis, Ustazah nyuruh cari desil keberapa? Desil keberapa Balkis Ustazah suruh? Balkis, Iya Ustazah. desil keberapa? Desil keberapa Ustazah suruh cari? 8. Ke-8. Oke, berarti nanti di sini jadi berapa tampilannya? Misalnya letak D8, berarti di sini 4 ini jadi berubah jadi berapa? Balkis. Jadi berapa Balkis? 4 ini berubah jadi berapa? 8 Ustazah. Iya, 8. 8 per 10 kali 60. Berapa 8 per 10 kali 60 Balkis? Coba coret-coret sedikit Balkis di kertas. 8 per 10 kali 60 berapa dapatnya? Letak di 8-nya. Balkis ya, terkhusus untuk Balkis saja yang boleh menjawab.
Berapa Balkis? 8/10 kali 60. 48 Iya, Ustazah. 48. Baru kita lihat ya di mana? Di frekuensi. Di frekuensi. Di sini di frekuensi atau frekuensi kumulatif? Balkis, kita menentukan apanya, letaknya. Di frekuensi Apa Ustazah? kan dapat 48 tadi kan? Iya. Kita mau cari untuk mencari TB-nya, tepi bawahnya kan kita perlu bantuan ini. 48 itu di mana? Kita lihat di frekuensi atau frekuensi kumulatif? FK Ustazah. Iya, frekuensi kumulatif atau FK. Berarti di mana itu? Letak di 8. Kalau Balkis dapat 48, data ke 48 itu ada di mana? Interval yang mana? 6269. Iya, bagus. 62 sampai 69. Baru ya kita lanjutkan. Nah, begitu ya. Oke, alhamdulillah Balkis sudah bisa itu mengerjakannya. Tinggal meneruskan aja Balkis ya. Ya Ustazah. Iya, oke. Sudah 11.50 udah nggak apa-apa, kita tutup saja ya dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap sama ya, kita kerjakan di buku. Catatan juga boleh ya, karena meneruskan di buku catatan saja. Kemudian fotokan seperti biasa, kirim ke grup aja. Ke grup ya, baru nanti Ustazah yang ngecek siapa yang ngumpul, siapa yang enggak, itu tugas Ustazah ya, dan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, kita Ustazah akhiri ya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.